kita memberikan selamat kepada orang-orang yang mereka punya keyakinan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anak Tuhan, maka seakan-akan kita memberikan kepada mereka ucapan selamat telah berbuat syirik kepada Allah. Semangat para generasi muda ini yang bergelora ini harus dibungkus dengan ilmu, dibangun di atas pondasi ilmu. Jadi dia inginkan perbaikan, justru dengan cara yang salah, akhirnya memunculkan kerusakan yang lebih besar dari itu. Ya benar, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Namun jangan ini dijadikan argumentasi untuk kita berbuat kesalahan. Mereka menjaga Allah Ta'ala ketika mereka di masa muda, Allah jaga mereka ketika mereka sudah tua. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat kepada kita semua. Salawat beserta salam marilah kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Sur TV dimanapun berada, kembali lagi kita dalam program Ngobrol Santai bareng Ustadz. Pemirsa, nyawa atau umur adalah salah satu nikmat besar dari banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sehingga sampai saat ini kita bisa beribadah, kemudian bisa beraktivitas atau bertemu dengan sanak saudara kita. Terkadang sekilaunya dunia menjadikan kita terluput dari pemikiran bahwa tidak selamanya kita hidup. Nah, sebagai seorang muslim nih, penonton dimanapun berada, tentu kita perlu untuk mengetahui seberapa penting dalam agama kita ini memperhatikan umur dan nyawa yang Allah berikan kepada kita sebagai seorang hamba. Nah, sehingga kita sebagai seorang muslim bisa memaksimalkan kehidupan dunia kita untuk kemaslahatan akhirat kita, serta agar kita seorang muslim bisa saling menjaga satu dengan lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini dalam episode Dunia dan Nyawa Seorang Muslim, Ngobrol Santai bareng Ustadz, kita akan bincang santai bersama guru kita, yakni Ustadz Muhammad Al-Fisham LCMA Hafizallahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Sekarang kita di kedai kopi nih Ustadz. Ya. Menikmati kopi yang Masya Allah luar biasa Ustadz, enak ya. Allah ibarik fikum. Masya Allah. Ustadz, ini betul-betul santai nih. Nah, saya. Tema kita kali ini terkait dengan dunia dan nyawa seorang muslim nih Ustadz. Tentu kita sebagai seorang muslim perlu mengetahui ya Ustaz, karena seiring berkembangnya zaman saat ini, kita sering terlupa bahwa nyawa atau kehidupan kita ini hanya sementara Ustaz. Tentu kita perlu saling mengingat ya Ustaz, saling mengingatkan ya Ustaz. Nah, di awal nih Ustaz, Ana ingin bertanya Ustaz, seberapa besar sih Ustaz tanggung jawab diri kita ini sebagai seorang muslim mempertanggungjawabkan nikmat nyawa dan juga kehidupan yang telah Allah berikan kepada kita di akhirat kelak. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kehidupan dunia adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka ini harus kita jaga. Kita jaga artinya adalah betul-betul kita jaga untuk menjadi jembatan bagi kita untuk akhirat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat. Di antara maqasidus syariah, syariat yang Allah turunkan itu adalah untuk menjaga 5 pokok yang harus dimiliki oleh seorang manusia. Dan itu adalah kemaslahatan bagi dia dunia dan akhirat. Nah, di antara lima itu adalah menjaga jiwa. Jadi ada 5: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga
keturunan dan menjaga akal. Nah, maka dalam hal ini menjaga jiwa itu adalah sangat penting sekali. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh dirimu. Juga kita tidak boleh membunuh orang lain. Ya. Maka adalah kita menjaga jiwa kita selama kita hidup di dunia. Untuk apa? Untuk bisa kita berbuat amal kebajikan. Karena hidupnya seorang mukmin lebih baik daripada matinya seorang mukmin. Hidupnya seorang mukmin, dia masih bisa beramal, dia bisa berzikir, dia bisa apapun yang dia lakukan dengan kebaikan. Walaupun di situ ada tantangan bahwa dia berbuat jahat akan mendapatkan dosa, tapi peluang untuk membuat kebaikan itu sangat banyak. Ya. Jadi ketika seorang mukmin hidup, dia bisa beramal. Ketika dia meninggal dunia, terputus amalannya. Idza matal insan inqata amalu illa min thalath. Maka karena itu kehidupan ini perlu dijaga. Syariat turun adalah untuk menjaga jiwa. Sehingga ditegakkanlah qisas. Dalam syariat kita, syariat Islam ditegakkan qisas. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagimu wahai orang-orang yang berfikir, di dalam qisas itu terdapat kehidupan. Loh, kok bisa kehidupan? Bukankah qisas itu adalah membunuh orang? Iya. Tapi apa penyebabnya dibunuh? Karena dia membunuh orang lain. Dilakukan di hadapan orang. Qisas itu menyebabkan orang lain jerah. Ketika dia ingin melakukan suatu tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa, dia berpikir bahwasanya dia membunuh, boleh jadi dia akan dibunuh setelah itu. Maka dalam agama kita tidak boleh kita membunuh. Ya. Apalagi orang mukmin. Dalam surah An-Nisa ayat 92, Allah firman, "Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'mina illa khata'ah." Tidak ada bagi seorang mukmin untuk membunuh seorang mukmin yang lain kecuali dalam keadaan kekeliruan. Tidak ada kesengajaan sama sekali. Kalau ada kesengajaan, ayat 93, wa man qatala mu'minan muta'ammida, siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya adalah api neraka, khalidan fiha, dia kekal dalamnya, wa ghadiba alaihi wa la'anahu, Allah murka kepadanya, Allah melaknatnya, walahu wa'adalahu adzabun muhina, wa'adallahu lahum adzabun azimah, Allah persiapkan baginya azab yang besar. Nah, kehidupan kita ini sangat penting. Bukti kepentingannya di akhirat nanti itu akan ditanya. Nabi SAW mengatakan, la yazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidaklah bergerak kedua kaki manusia pada hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, tentang umurnya, kemana dia pergunakan, di mana dia habiskan. Ya, dalam riwayat yang lain, wa an syababihi fima ablah, Pak, umur mudanya, masa muda, kemana dia pergunakan. Nah, ini menunjukkan bahwa masa muda itu adalah masa yang khas, khusus. Bukankah umur itu sampai kepada umur dari awal, termasuk umur muda? Ya, semua umur. Tapi umur muda lebih khusus. Karena umur muda itu adalah umur yang produktif, beramal banyak, di situ tantangannya banyak. Nah, ditanya kita, ya, pada apa kita pergunakan umur kita? Tentang ilmu, apa yang kita amalkan dengan ilmu kita? Tentang harta, dari mana kita ambil, kemana kita buang atau kita pergunakan? Kemudian dengan jasad kita,
tubuh kita yang besar nih, yang kuat nih, kemana kita gunakan? Untuk kebaikan, Untuk keburukan. semuanya ya ditanya. Karena pentingnya waktu, pentingnya umur, Allah bersumpah wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua kita ini merugi. Umur kita yang kita pakai ini kadang kalau kita gunakan dengan baik akan merugi kita. Nah, Kecuali orang yang beriman, yang berilmu, orang beramal soleh, saling menasihati untuk kebaikan, saling menasihati akan kesabaran. Ya. jika Allah telah bersumpah Ustaz dengan masa gitu Ustaz. Kan ini masuk ke dalamnya umur. Ya. Kemudian nyawa manusia gitu Ustaz. Tentu ini adalah perkara yang sangat besar gitu ya Ustaz. Betul. Namun sekarang faktanya kita lihat bahwasanya sangat mudah di zaman saat ini membunuh seseorang atau menghilangkan nyawa seseorang itu adalah satu hal yang dianggap sepele, Ustaz. Salahnya di mana nih, Ustaz? Salahnya adalah karena dia tidak mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk membunuh satu jiwa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengagungkannya. Sehingga Nabi SAW telah mengatakan, "Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza." Sesungguhnya jiwa kalian, harta kalian, kehormatan kalian adalah haram terhadap kalian seperti haramnya hari ini. yakni hari tanggal 10 Dzulhijjah. Haramnya bulan ini, bulan Dzulhijjah. Haramnya negeri ini, yaitu Masjidil Haram. Maka kalau kita lihat dalam hal ini adalah orang yang menganggap sepele karena dia tidak tahu dengan berapa besarnya ya Allah Subhanahu wa taala jadikan sebuah jiwa itu sangat berharga sekali. Ya, sehingga ketika dia tidak tahu, maka dianggapnya uang gara-gara uang 1.000, gara-gara nonton bola, ya. Kemudian kadang-kadang sedikit kita emosi, kita melakukan pembunuhan, ya. Maka nanti di akhirat orang yang terbunuh itu akan datang di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang telah membunuh saya dulu. Ya. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Tentunya berangkat kita dari membunuh dan terbunuh tadi ya Ustaz ya. Sempat terpikir Ustaz, di medis ya Ustaz, di dunia kesehatan kita saat ini kan mengenal yang namanya ada penyakit jantung gitu Ustaz. Ya. Nah, penyakit jantung jika kita lihat penyebab kematiannya adalah malfungsi jantung gitu ya Ustaz. Tidak berfungsinya jantung. Pernah membaca dan juga mendengar Ustaz bahwasanya ada satu hadis atau mungkin Al-Quran atau hadis ya Ustaz, mungkin bisa diluruskan nanti Ustaz, bahwasanya di akhir zaman nanti akan ada orang yang meninggal itu adalah secara mendadak gitu Ustaz. Ya. Apakah ini ada kesinambungan antara dalil tadi dengan kondisi sekarang Ustaz? Ya. Kembali kita, kenapa orang menganggap enteng nyawa itu. Dia tidak tahu dengan hadis Nabi SAW yang saya katakan tadi, bahwasanya dia tidak mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah. Allah mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, la zawalul dunya ahwanu ala Allah min ihraqi damil mu'min. Oh, kama qala Nabi SAW, hilangnya dunia itu enteng, sangat ringan di sisi Allah ketimbang tertumpahnya darah seorang mukmin. Nah, berarti jiwa seorang mukmin itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak boleh kita tumpah-tumpahkan. Tidak boleh kita hilangkan. Ya. Maka kita harus tahu bagaimana tingginya nilai satu jiwa, satu nyawa. Terkait dengan hal yang tadi, bahwasanya di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah
wafatnya seseorang secara mendadak. Iya, kata Nabi SAW dari Anas bin Malik, ya, hadis riwayat oleh Tabrani yang disahihkan, dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah taala, min iqtirati sa'ati fi intifakhu ahillah an yura al-hilalu lil-lailah fa yaqulu huwa ibnu lailatain wa an tattakhadha al-masajida turqa wa yadhhara mautul faja'ah. Di antara dekatnya hari kiamat, membesarnya hilal sabit itu kecil tapi besar, sehingga ketika dilihat, oh ini sudah 2 malam. Padahal baru 1 malam. Iya, baru 1 malam. Kemudian dijadikannya masjid tempat jalan, lalu lalang orang. Terus jauh nih jalan ke sana, lewat masjid, sehingga masjid itu tidak ada kehormatan. Ya. Kemudian terakhir adalah munculnya atau nampaknya atau banyaknya wafat seketika, artinya mati mendadak. Nah, bagaimana dengan mati mendadak ini? Ya. Dalam hadis Nabi SAW juga mengatakan, mautul fujaah akhdatul asaf. Kematian mendadak itu adalah cabutan yang menyedihkan. Maka dalam hal ini diterangkan oleh ulama, Syekh bin Baz rahimahullah taala mengatakan bahwa terdapat hadis-hadis yang menunjukkan tentang kematian mendadak banyak di akhir zaman, ya, yaitu sebenarnya itu adalah bentuk kemurkaan kepada orang yang berbuat dosa. Ada orang sedang dalam maksiatnya dicabut nyawanya, ya, itu adalah kemurkaan baginya. Sedang minum, sedang bermaksiat, ada sedang berjoget, ada sedang berzina, ada itu adalah azab terhadapnya. Adapun bagi orang mukmin, kematian seperti itu adalah ketenangan, kenyamanan, ya, dan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan tapi tentu seorang mukmin hendaklah dia bersiap-siap, karena dia tidak tahu kapan kematian itu. Ya. Namun itu bukan celaan bagi orang mukmin. Malahan itu adalah sebuah nikmat, sehingga dia tidak memberikan beban kepada orang di sekitarnya. Ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan akhir zaman, dengan penyakit jantung, ya, salah satu memang kematian mendadak itu berhentinya jantung berdetak. Ya. Sebabnya, sebabnya banyaknya itu adalah merupakan tanda-tanda akhir zaman. Apakah kita mengatakan sekarang akhir zaman? Boleh jadi dibandingkan dengan yang sebelumnya. Iya. Tapi dibandingkan yang akan datang belum tahu kita. Ya, kapan akhir zaman ini? Tapi Nabi SAW telah memberikan, ya, kematian mendadak ini. Kematian mendadak itu bermacam-macam. Tidak hanya berhentinya jantung, tapi ada kecelakaan. Ya, dia jatuh meninggal. Mendadak. Wallahu a'lam. Nah, Masya Allah. Tentunya berbicara tentang kematian ini, tujuan kita sebagai seorang muslim tentu meninggal dalam keadaan husnul khotimah, ya. Apalagi derajatnya itu adalah syahid, Ustaz. Ya. Nah, apa aja nih, Ustaz, sebab-sebab yang bisa menjadikan seseorang itu meninggal dalam keadaan syahid, Ustaz? Ya, syahid itu dalam Islam ada terbagi kepada 2. Syahid dunia wal akhirah, dan syahid al akhirah dunia. Syahid dunia dan akhirat adalah orang yang meninggal dunia di dalam sebuah kancah peperangan, di mana dia berperang untuk menegakkan kalimat Allah. Itu mati syahid. Dunia dan akhirat. Maksud dunia apa? Diberlakukan dia perlakuan khusus mati syahid. Tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafani, tapi dengan tubuhnya itu. Ya. Tidak disolatkan, kenapa? Dia sudah diampuni dosanya dari tetesan darah pertama. Masya Allah. Ya, darahnya menjadi saksi nantinya.
di akhirat dia hidup. Ya, dia hidup. Dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Sebagaimana dikatakan dalam surat Ali Imran. Ya. Dan di akhirat dia mendapatkan kedudukan yang tinggi. Adapun yang kedua, mati syahid akhirat tidak dunia, yaitu dia meninggal dunia diberlakukan sebagaimana meninggalnya orang lain, disolatkan, dikafani, dimandikan, disolatkan, disolat, dikafani, disolat, dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Ya. Hanya saja di akhirat dia mendapatkan kedudukan orang mati syahid. Apa-apa sebabnya? Ada di antaranya. Beberapa di antara orang yang meninggal dunia karena sakit ta'an. Ta'un, sakit ta'un. Wabah. Kemudian orang yang wafat tenggelam dalam air. Reruntuhan. Ya. Wanita yang meninggal dunia habis melahirkan, ya. Dan kemudian orang yang meninggal dunia disebabkan oleh dia sakit perut, ya. Dan ada beberapa yang lain yang itu adalah dinilai sebagai mati syahid di akhirat, bukan di dunia. Ya, di dunia tetap diberlakukan seperti yang biasa, di akhirat dia mendapatkan keutamaan mati syahid. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua bisa mencapai derajat itu. Amin. Ya, kalau kita lihat siapa Khalid bin Walid. Ya, bagaimana dia berusaha untuk perang di depan. Subhanallah. Ya, umur itu Allah menentukan. Ya, karena takdirnya bukan di medan perang. Akhirnya apa? Dia wafat di atas kasurnya. Ketika dimandikan terdapat 60 tusukan di depan nih, bukan di belakang. Ini menunjukkan bahwa dia tidak pernah mundur. Berbalik. Ya, wallahu a'lam. Ustaz, boleh nggak kita minta umur panjang, Ustaz? Boleh. Kenapa? Tadi kita sudah sebutkan bahwa sebaik-baiknya umur adalah umur panjang dan amal soleh. Tapi berapa mau Habib mau umur 200? Yang paling penting itu adalah keberkahan dalam umur. Keberkahan umur. Ya, keberkahan dalam umur. Ya, umur produktif manusia ini paling sampai 60 tahun itu. Setelah itu menjadi bebannya dia. Iya. Ya. Tenaga sudah. Kalau kita lihat umur yang kuat itu ya sampai umur 40 lah. 40 lah. Masa kemasan ya, Ustaz? 40 itu kematangan berpikirnya sudah. Ya. Tapi tubuh sudah mulai agak turun. Lemah. Ya, sudah mulai rambut sudah beruban, ya. Nah, kemudian umat Nabi Muhammad SAW antara 60 dengan 70. Ya. Nabi SAW umur 63. Tapi kalau kita lihat, Masya Allah, perjuangan beliau dari umur 40 tahun beliau mulai berjuang dan berdakwah. Umur 50-an, dari umur 53 atau 55 ya. Beliau berjihad. Perang Badar tahun kedua Hijriah. Iya. Beliau hijrah pada umur 53. Berarti umur 55 beliau menjadi komando perang. Ya. Sampai sebelum beliau wafat. Baik, Masya Allah. Berarti boleh ya, Ustaz? Ya, boleh. sebaiknya adalah keberkahan. Nah, keberkahan. Baik. Jadi, Ustaz, sebelum pertanyaan terakhir, foto Ustaz diminum dulu nih, Ustaz. Ya. Ini kopinya. Ini beda tipe nih, Ustaz. Ini apa kata orang V gitu ya. Masya Allah. Nah, Ustaz, keberkahan umur itulah yang kita coba untuk maksimalkan, Ustaz ya. Iya. Nah, dibandingkan panjangnya umur, lebih utama keberkahan umur. Iya, betul. Nah, sekarang nih, Ustaz, amalan-amalan untuk agar umur kita itu lebih berkah dan juga panjang umur, Ustaz. Karena pernah juga mendengar bahwasanya ada amalan yang bisa menjadikan kita itu panjang umur, Ustaz. Nah, kira-kira apa nih, Ustaz? Iya, ada hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim.
Rasulullah Anas bin Malik radhiyallahu taala an, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi atharihi falyasir rahimah." Siapa yang senang dia itu dilapangkan rezekinya, ya, dipanjangkan dalam umurnya, bahkan tidak ada dia menjadi hubungan rahimnya, yakni karib kerabatnya. Nah, itu namanya silaturahim. Apakah namanya kita silaturahmi, itu adalah hubungan rahim. nah, Ya, makna dari dibentangkan rezekinya, dibanyakan rezekinya, ditumbuhkan rezekinya, diluaskan rezekinya, diberikan keberkahan, Iya. bertambah demi bertambah, yang hakiki, ya, uang hartanya diperbanyak, Iya. ya, kelapangan rezekinya semakin besar. Adapun yunsa'u lahu fi athari, yunsa'u dilamakan bekas dia, ya. Ada yang mengatakan bahwa dia diberikan kekuatan pada tubuhnya, ya, diberikan kekuatan pada tubuhnya sehingga ada keberkahan dalam umurnya, diberikan taufik untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia isi umurnya dalam hal-hal yang bermanfaat dan perbuatan-perbuatan bermanfaat yang bisa mendatangkan pahala yang banyak. Nah, ini tadi nah. keberkahan umur, ya. Nah, Ustaz. Dan juga ada juga memahami bahwa umurnya lebih diperpanjangkan, ya, sehingga ada kesempatan bagi dia untuk lebih banyak lagi untuk beramal. Masya Allah. Jadi kalau Habib mengatakan tadi bahwasanya boleh berdoa untuk panjang umur, ya tadi kita katakan juga berdoalah untuk keberkahan umur, Nah. ya. Kemudian panjang umur, banyak amal solehnya, ya. Dan diberikan yang terakhir adalah husnul khatimah. Husnul khotimah. Ah, itu. Tujuan akhir kita itu ya Ustaz. Wah, Husnul iya. khotimah agar sampai ke surga kelak. Iya, amin. Masya Allah. Ustaz, barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya. Allah yabarik fiik. Sambil minum kopi, Masya Allah. Lumayan enak juga ya Ustaz ya. Nantinya sambil menikmati nikmat yang Allah berikan, kita juga mengingat pemutus kenikmatan ya Ustaz. Kematian. Iya, tapi ingat. Alhaakumut takatsur. Ya. Bersenang-senang dengan banyak, suka berbangga-bangga dengan kebanyakan, yang banyak-banyak telah melalaikan. Nah, Hati-hati. Banyak harta, banyak anak, banyak waktu luang. waktu luang itu bisa melalaikan kita. Ya, sahih. Hatta zurtumul maqabir. Sampai baru sadar kita ketika sudah datang ke kuburan gitu ya. sahih. Datang kematian. Nah, ini yang menjadi peringatan, ya. Dan itu akan ditanya kepada kita tentang nikmat, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalla sawfa ta'lamun, ya. Sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian itu, ya. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, ya, kelak kalian akan mengetahui akibat dari perbuatan, ya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, sekiranya kalian mengetahui dengan pasti, ya. La tarawunnal jahim, pasti kalian akan melihat api neraka jahim. Tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian kalian betul-betul melihat dengan mata atau penglihatan sendiri, betul-betul. Ainul yaqin itu dilihatnya. Ilmul yaqin baru pemahaman, pengetahuan. Nah. Ainul yaqin, kalau haqqul yaqin seperti ini. Atau haqqul yaqin, terasa pahitnya. Betul-betul dirasakan. Itu haqqul yaqin. Namun, tsumma la tus'alunna yawma idzin Anilai. 'anil na'im. Kemudian kamu akan betul-betul ditanya akan kenikmatan yang kita rasakan. Sampai kita, dalam tafsir dikatakan, sampai makan yang kita nikmati, minum yang kita nikmati, kehidupan yang kita kemegahan yang kita rasakan,
ya, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan hisab kita, Amin ya rabbal alamin. memudahkan hisab kita nanti pada hari hisab. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum Ustaz. Hayakumullah, Allah yaghfir. Baik pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah telah kita dengarkan ilmu yang sangat bermanfaat dari guru kita, Buya Muhammad Al-Fisham Al-CMA Hafizallah Ta'ala. Tentunya di atas kenikmatan kita di dunia pada saat sekarang ini, marilah kita mengingat banyak-banyak yang namanya pemutus kenikmatan dan kelezatan dunia itu, yakni kematian. Mari kita sesama muslim saling menjaga sehingga nyawa maupun kehidupan kita juga terjaga, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Tentunya saksikan episode selanjutnya Ngobrol Santai bareng Ustadz. Mudah-mudahan bisa selalu memberikan manfaat bagi pemirsa di rumah. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam. Syukran.